sekarang kalau kita lihat nih, saya kenapa kita melihat begini Bang. Saya bulan Juni lalu menyampaikan 2022 lalu, Iya. ya kan, bagaimana skenario pelanggengan politik pelanggengan kekuasaan itu diupayakan 3 periode. Dimunculin. Oke. Kemudian setengah periode Perpanjangan masa penundaan pemilu. penundaan pemilu. Ya kan. Nah, keputusan MK tadi mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, dimunculkan calon boneka, saya bilang 3 skenario itu. Yang calon boneka Prabowo atau Wapres nih? Ya, saya nggak tahu siapa calon bonekanya itu, tapi sekarang putusan MK itu mengkonfirmasi itu. Kalau boneka biasa lebih kecil ya? Ya, lebih kecil dari yang udah diatur tadi. Nah, artinya apa Bang? Ya, kenapa saya usulkan hak angket tadi itu? Putusan MK ini saya yakini seyakin-yakinnya, hakul yakin saya, ini tidak berdiri sendiri dan tidak untuk atas nama menjaga konstitusi. Bullshit itu. Nah jadi, karena ini putusan yang dia tidak berdiri sendiri, maka penting DPR menjaga konstitusi ini. Kan aneh ya, kalau ini kemudian ya diputus bukan atas dasar pertimbangan konstitusi tadi. Nah, semua day to day ini kita mengikuti nih drama-drama keganjilan di MK, temuan-temuan dalam majelis kehormatan MK ini, ya ada tidak yang dicabut berkasnya kemudian didaftarkan kembali dan diterima pada saat hari libur. Ini keganjilan-keganjilan ini Bang. Kemudian berkas yang didaftarkan itu yang sekarang yang sudah diputus itu ternyata tidak ditandatanganin. Nah gitu loh Bang, oleh pemohonnya. Belum lagi keganjilan hakim MK-nya yang di beberapa objek yang sama disengketakan itu dia tidak mau menghindari ada konflik of interest, tapi ketika di-mention nama ponakannya, kemudian dia ikut di situ. Ini keganjilan-keganjilan yang kita, ya, saya nggak temukan ini. Ini bukan negarawan ini, kaleng-kaleng ini. Mohon maaf, mental kaleng-kaleng, iya kan? Nabrak konstitusi, nabrak undang-undang, nabrak. Nah disinilah perlu menurut saya, ya kenapa saya usulkan hak angket itu Bang. Ini sudah kita berada di titik nadir nih. 25 tahun perjalanan reformasi demokrasi ini. Jika ini dipaksakan, ya, jika ini dipaksakan dari mulai proses yang cacat, pemilu ini pun saya yakin tidak akan netral. Ya. Jadi kan Bung Masinton melihat bahwa hasil MK ini harus dicabut kembali, harus dibatalkan, gimana? Saya itu bukan kewenangan politik, kita harus hormatin hak yudisialnya lembaga yudikatif. Saya tidak mau komen terhadap apa yang sudah diputuskan. Tetapi yang mau kita selidiki adalah proses dalam pengambilan keputusan tadi. Karena dalam kita kan undang-undang kekuasaan kehakiman itu jelas tentang independensi dan kemandirian hakim dalam memutus. Tapi kan apakah ada faktor intervensi kekuasaan terhadap hakim-hakim tadi? Ini kan perlu kita selidikin agar tidak menjadi prasangka-prasangka. Kan kita harus bikin persoalan di MK hari ini, ya, kecurigaan publik di MK dan kritik publik di MK hari ini kan harus kita buat terang benderang Bang. Kita nggak bisa membiarkan ini menjadi kecurigaan yang melahirkan ketidakpastian. Ini kan berarti nanti pansus ya. Kalau angket ini disetujui oleh berapa anggota? Ya, 25 anggota, lebih dari 1 fraksi, kemudian disampaikan usulan ke paripurna. Jika diterima kemudian dibentuk panitia khusus. Iya, pansus. Wah, gitu, ini kan panjang nih. Kalau bicara pansus kan bisa nggak selesai sampai berapa bulan
Artinya kalau terbentuknya nanti November ini, Iya, kemudian kita pemilu Februari, iya. berarti bisa lewat tuh nanti keputusan pansusnya. Bisa Iya. setelah pemilu nggak bisa lagi, sudah demisioner kan? Enggak, Oh, sampai belum Oktober dong. ya? Iya. Sampai Oktober. Menurut Oke. saya no problem, Bang. Hmm. Agar kita bisa mengurai ini secara jelas dan tuntas. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan yang kita tidak pernah selesaikan, dan ya bahayanya kita tidak lagi percaya terhadap konstitusi, hukum, dan perundang-undangan. Jadi tujuan pokoknya adalah pansus angket yang diusulkan oleh Masinton dan kemudian kalau misalnya disetujui oleh kawan-kawan, Ya, tujuan utamanya bukan ingin menggagalkan Gibran sebagai cawapres. nggak ada kaitan lah itu, Bang. Ah, Ini itu orang kan perlu tahu. Gitu. iya, ini udahlah. Kita menurut saya kita harus bikin ini jernih semua. Ini ada persoalan yang fundamen Ya. yang saya katakan tadi. Ini kita bicara konstitusi urusan yang sangat mendasar, melampaui dari persoalan kepentingan-kepentingan politik pendek tadi. Konstitusi ini kan kontrak sosial dan kontrak politik kita bersama dalam mengelola negara dan bangsa ini. Gimana kalau ini itu rapuh? sebenarnya yang orang perlu tahu. Seolah-olah ini Masinton bikin hak angket, kemudian bikin pansus nanti. Ya seolah-olah kan orang berpikir sempit nih. Betul. Padahal kan pasti ditarik begitu. Ditariknya kan, ini ingin menggagalkan Gibran sampai bisa menggagalkan Prabowo kan gitu. Ternyata kan setelah dijelaskan tadi ada suatu kepentingan yang lebih besar ya. Iya. Untuk kepentingan bangsa negara. Kita nggak bisa mereduksi persoalan yang sangat mendasar ini menjadi urusan-urusan politik pendek tadi, Bang. Iya. Ya nggak begitu harusnya cara berpikir ya kan gitu, Bang ya. Nah, ada banyak hal yang harus kita tata dalam 25 tahun perjalanan reformasi ini. Gitu loh, Bang. Sudah jelas kok mandat reformasi demokrasi ini. Kita harus menyelesaikan persoalan KKN itu. Karena ini salah satu akar masalah yang harus bisa kita urai dan kita tuntaskan. Nah, selama 25 tahun perjalanan reformasi dan demokrasi kita banyak mengalami ya ada kebebasan apa segala macam, tapi secara substansi kita belum beranjak maju. Jadi kita kan harus dorong proses bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dua kaki. Bukan hanya demokrasi politiknya, tapi juga demokrasi ekonominya harus berjalan dan bisa melahirkan satu keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat tadi. Kalau tidak kan ini pincang.